Ya, Sunan. Jadi pelaporan juga tentang Sirekap. Jadi kami yakini Sirekap menjadi kacau seperti itu adalah sebuah kesengajaan. Kesengajaan untuk menghasilkan angka-angka rekapitulasi Sirekap itu selalu sama dengan quick count. Dan ini akan lanjutannya mereka akan menyamakan dengan 54 Jadi juta. kecurigaan itu jelas ya, artinya jelas, ya. Sirekap ini untuk menyamakan dari quick count itu. Jadi polanya itu sudah ketemu banyak sekali. Setiap kali angka yang masuk itu kemudian 02 ketinggalan, maka kemudian dia otomatis menambahkan angka untuk agar sama sesuai dengan quick count. Nah, kemudian angka yang ditambahkan itu luar biasa, bisa sampai belasan ribu bahkan ratusan ribu, dan itu kemudian dihasilkan oleh Sirekap. Nah, ini kesengajaan. Kenapa? Karena ya itu tadi tidak adanya kalibrasi, tidak adanya SU 27001 dan sudah terjadi, dan itu nggak bisa dikoreksi. Kenapa? Karena peristiwanya sudah terjadi pada hari H jam J, di mana kemudian KPU dengan website resminya mengumumkan angka. Itu udah banyak korbannya. Ya, itu adalah Pak Narko, terakhir Pak Narko, apa saran sebagai tokoh masyarakat ya, yang senang sekali Pak Narko selalu mendampingi sama rakyat masyarakat. Apabila ternyata ya tetap mereka bebal seperti itu, apa yang disarankan kepada masyarakat sementara masyarakat menunggu kesabarannya ini komando dari para tokoh? Ya, silakan. Harus begitu. Terima kasih. Kami bertiga yang menamakan Poros Perlawanan Rakyat Semesta. Poros Perlawanan Rakyat Semesta ya. Dan kemudian mengkuasakan kepada tim lawyer untuk mengurus apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, baik dari masyarakat maupun dari tim ahli IT yang saya dengar di sini berhadir Pak Agus. Yang secara teknis tadi sudah disampaikan jelas, walaupun belum lengkap sudah jelas, dan lengkapnya yang mana dari sudah. Tapi saya dan mungkin masyarakat yang cinta demokrasi atau yang mencintai negeri ini dari Sabang sampai Merauke melihat pelaksanaan pemilu 2024 ini telah kita lihat dengan kasat mata banyak terjadi tindak pidana kejahatan pemilu secara terstruktur, terencana dan masif. Seperti yang dikatakan tadi, dari sini kan kita kelihatan rakyat ini sebenarnya pemilik negara ini ditipu, dibohongin oleh para oknum-oknum ini atau orang-orang yang ingin berkuasa ini. Dan kami tidak percaya kalau orang-orang ini akan berkuasa di sini bisa membangun bangsa ini jadi lebih baik. Jadi kami ingin menegakkan hukum agar negara ini tertib, dan kami ingin dipimpin oleh orang yang benar-benar jujur, amanah, dan adil memimpin bangsa ini, bukan pembohong, bukan penipu. Ini secara garis besar apa yang kami lihat seperti yang dijelaskan teman tadi, ada penipuan. Ya kalau sikatnya tindak pidana pelanggaran, tindak pidana kejahatan pemilu, dari angka yang berubah-ubah, dari pelaksanaan di lapangan yang luar biasa. Apakah itu namanya money politik, intimidasi, pengerahan orang-orang yang tidak berhak, yang saya katakan tidak berhak itu, aparat yang harusnya netral, polisi, TNI, aparat sipil lain juga terlibat di dalamnya, sudah kasat mata. Karena itu rakyat sudah marah banget. Nah, karena itu sekarang tahap awal itu masalah tadi, rekapitulasi 54 DPT yang tidak jelas, termasuk standar IT yang digunakan yang tidak jelas. Dari situ kami berharap akan terbongkar semua kebobrokan pelaksanaan pemilu 2024 ini. Tidak lagi rakyat tidak ingin dan tidak percaya dipimpin oleh penipu, penjahat. Baik, dua pendek sudah. Para penasihat hukum, pengacara ini sudah berusaha untuk mendampingi dengan baik, menghantarkan ini. Kita doakan semoga apa yang dilakukan mereka ini berhasil dan ditanggapin dengan yang sepadan ya. Jangan sampai kemarahan rakyat nanti kembali juga kepada Bawaslu, mengingat pada peristiwa Mei 2019. Saya menambahkan bahwa pemilu dan pilpres ini salah satu pilar garda daripada menjaga kedaulatan rakyat. Tapi manakala penyelenggaraan pemilu dan pilpres ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan kezaliman, yang salah satunya yang kita laporkan pada siang hari ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini tidak legitimate. Kalau tidak legitimate berarti ini pemilu melanggar HAM,
pemilu yang melanggar undang-undang dan konstitusi, sehingga rakyat berhak untuk mengatakan ini pemilu yang legitimate, tidak legitimate. Oleh karena itu, bagaimana cara menyelesaikan perahara daripada pemilu yang penuh dengan kecurangan dan penyadapan ini, maka akan kita kembalikan kepada rakyat sebagai pemilik daripada kedaulatan yang penuh, sehingga rakyat akan menentukan, dan kami siap untuk bersama-sama rakyat untuk menyelesaikan dengan cara apapun. Terima kasih. Ya, baik. Saya sedikit Ya, lagi silakan. mau menambahkan tentang IT yang digunakan oleh KPU ya. Pertama, kita menemukan atau dari informasi yang ada beredar di sosial media menemukan pertama IT yang IT KPU dengan IP web ya, web KPU dan web si rekap itu berada di tempat yang berbeda. Itu pertama. Yang kedua, web KPU dan web Sirekap itu menggunakan layanan cloud yang ada di Prancis dan di Cina. Yang ketiga, bahwa dengan menempatkan ini di luar negeri melibatkan Cina misalnya atau Alibaba, maka yang ketiga yang kita perlu catat adalah ini sangat tidak stabil dan rawan intruder, rawan intervensi, dan karena itu yang keempat kami meragukan niat baik dari KPU dan pemerintah. Kenapa sampai melibatkan Cina dan Alibaba untuk melakukan hal-hal yang seharusnya ini dipusatkan di satu tempat di Indonesia. Artinya ini akan justru membuka kesempatan terjadinya manipulasi perhitungan suara, dan ternyata sudah ditemukan ada algoritma yang akhirnya memenangkan 02 dan merugikan paslon 1 dan 3. Nah, ini 4 hal yang saya kira dari IT yang kita sebut tadi tidak layak dipakai, tidak melalui ISO yang ditetapkan, tidak melalui kalibrasi. Karena itulah poin yang sangat penting yang akan kami gugat sebagai gugatan pidana yang harus di follow up, dan kalau perlu nanti, bukan kalau perlu, kita menuntut supaya DPR membentuk angket untuk dilakukannya penyidikan dan akhirnya nanti ujungnya kita berharap ada pemakzulan pada Joko Widodo. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah dengar sampaikan apa yang dari para tokoh dan para penasihat hukum. Ini kita menghimbau pada Bawaslu, ya, kejujuran, keberanian ada di pundak Anda. Apabila tidak menanggapi dengan secara proporsional apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di KPU, ya, maka mereka pasti akan tidak mampu menghadapi kemarahan masyarakat yang sekarang ini menuntut untuk pembatalan pemilu. Tetapi masih sabar apabila Bawaslu bisa menanggapi dengan proporsional sehingga bisa terjadi satu keputusan-keputusan yang berarti. Oleh karenanya, semoga pada siang hari ini para tokoh dan para penasihat hukum mendapat tanggapan yang memuaskan, sehingga rakyat juga sekarang ini memperhatikan apa yang sedang dilakukan para tokoh dan penasihat hukum ini menghadap Bawaslu. Ya, nanti setelah menghadap nanti mungkin kita akan sedikit melakukan konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.